Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Kitana dari jurusan Ilmu Politik dengan NPM 2206809620. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang struktur, fungsi, dan wewenang lembaga legislatif sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, jadi kita akan berbicara soal fungsi, hak, struktur, dan wewenang dari lembaga legislatif itu sendiri. Kalau misal kita ngomongin lembaga legislatif, pasti pikiran kita ada di DPR, DPD, MPR, kan? Nah, sekarang kita mau bahas tentang fungsi-fungsi mereka nih. Jadi, fungsi-fungsi dari lembaga legislatif itu yang pertama ada menentukan kebijakan atau polisi dan merumuskan undang-undang. Yang kedua, ada menjadi controller terhadap lembaga eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mengesahkan atau ratify perjanjian internasional oleh lembaga eksekutif. Nah, beberapa negara seperti Amerika Serikat itu punya fungsi-fungsi lain dari lembaga legislatif itu. Contohnya menuntut dan mengadili pejabat tinggi. Senada dengan hal itu ada negara Prancis, terdapat fungsi lainnya yakni menuntut pejabat tinggi, namun tetap pengadilan tinggilah yang berhak untuk mengadili. Menurut Austin Rani, fungsi lembaga legislatif ada membuat undang-undang, mengubah konstitusi, fungsi pendidikan, fungsi penganggaran, fungsi eksekutif, fungsi judisial, fungsi investigasi, dan fungsi informasi. Nah, secara garis besar atau bisa kita simpulkan bahwa fungsi legislatif itu yang pertama ada fungsi legislasi, yakni fungsi dalam bidang perundang-undangan, contohnya merumuskan rancangan undang-undang bersama presiden. Yang kedua ada fungsi kontrol atau fungsi pengawasan, yakni fungsi dalam bidang pengawasan lembaga eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi masih on track dalam apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada fungsi edukatif, yakni fungsi dengan menonjolkan peran edukatif sehingga tidak ada jarak yang besar atau gap antara yang memerintah dan yang diperintah. Nah, sekarang kita ngomongin tentang hak badan legislatif. Hak legislatif itu saya cantumkan beberapa. Jadi ada hak interpelasi, ini hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan suatu bidang atau jelasnya kayak apa nih kebijakan ini gitu. Yang kedua ada hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan. Dan yang ketiga ada hak mosi, yaitu hak yang paling ampuh karena jika dikeluarkan mosi tidak percaya dalam sistem parlementer kabinet, maka kabinet tersebut harus mengundurkan diri dan menimbulkan terjadinya krisis kabinet. Nah, sekarang kita ngomongin tentang struktur lembaga legislatif. Ada dua, ada unikameral dan bikameral. Nah, di antara dua struktur ini punya karakteristik atau ciri-ciri masing-masing nih. Yang pertama ada unikameral, yakni tertuju pada satu unit pusat. Yang kedua, mencerminkan mayoritas kehendak rakyat. Yang ketiga, geografis negara relatif kecil. Yang keempat, jumlah penduduk kurang dari 10 juta jiwa. Dan yang kelima, penduduk bersifat homogen. Yang kedua ada bikameral, ciri-cirinya terdapat majelis rendah dan majelis tinggi. Lalu klasifikasinya ada dua, yaitu hard bicameralism dan soft bicameralism. Dan yang ketiga, bentuk negaranya mayoritas bentuk negara serikat atau negara federal. Nah, wewenang lembaga legislatif itu ada apa aja sih? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya ambil di website dpr.go.id tentang tugas dan wewenang lembaga legislatif, diantaranya menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD, biasanya terkait dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, membahas rancangan undang-undang diusulkan Presiden atau DPD, menetapkan undang-undang bersama Presiden, dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk teman-teman input diskusinya di Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.